Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadong Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Saat ini jam 15.01 ya. Hari Selasa 4 Agustus 2025. Saya baru tiba di Etos nih teman-teman, hujan deras ya. Lumayan nih hujannya. Mau gerak juga susah. Dan di sini sudah terparkir ALS 083 ya. Jadi ada 3 unit hari ini bus ALS di Etos ya. Ada ALS 083, 163 dan 378 ya. Kita mau keluar susah nih Pak Dame dan teman-teman ada di mana ya kira-kira ya. Nanti kalau saya hujan-hujanan sakit juga nih yang ada. Kita tunggu hujan rada-rada dikit ya teman-teman ya. Baru saya bisa bergerak nanti ke lokasi ya. Nanti kita coba cari krunya 083. Biasanya kalau nggak di Etos, mereka ada di warung di sana ya. Tempat kita nongkrong sama kru 108 dan 008 waktu itu. Itu warung tempat ngopi juga. Oh, lumayan nih hujannya. Dan untuk LS 083 ini melanjutkan pendingan repair bumper kemarin ya. Kemarin kan baru didempul ya, dan mudah-mudahan hari ini sudah bisa dicat ya, sudah kembali seperti semula teman-teman, biar cepat terkondisikan. Jadi mereka juga tripnya nggak terganggu ya. Besok tanggal 5 hari Rabu mereka sudah harus kembali lagi ke kota Medan. Yang berangkat hari ini dari Puleles Bogor ALS 333 ya, legendaris Ribon yang sementara ini dicincui oleh Bang Risman. Karena untuk sementara ini cincu utama Bang Iken sedang mengambil cuti ya teman-teman ya, untuk sejenak beristirahat ya. Jadi waktu minggu kemarin itu ALS 083 masuk ke Etos, dan untuk bumper belakang itu sedikit dirombak ya, dimodif ya teman-teman ya. Jadi bagian overhang bawah paling ujung itu dibuat sedikit naik ke atas ya, supaya tidak mentok di penyeberangan atau di kapal feri. Mudah-mudahan solusi itu bisa membantu supaya bumper ALS 083 lebih awet ya, tidak gasruk lagi ya. Wow, lumayan hujannya. Aneh juga nih saya sendirian di mobil nih, hujan-hujan begini. Kita mau masuk juga ke dalam, hujan, serba salah ya teman-teman ya. Susah gerak kita nih. Mau lari ke sana, cuman saya belum tahu di sana ada kru 083 atau enggak. Kita coba jajal dulu ya ke sana ya. Kameranya saya off dulu teman-teman. Akhirnya saya hujan-hujanan juga teman-teman, basah tuh. Basah. Tuh ada Pak Dame. Lumayan deras ya hujannya ya. Tuh. Hujan terus Pak Dame. Iya, kata hujan. Tapi alhamdulillah lah ya. Rain City. Kopi hidung. Soalnya jelmana ke hidung teh. Jadi hujan-hujan gini kan biasanya enaknya ngopi hitam ya teman-teman ya. Tadi saya kira apa ya, kekejar gitu, taunya mungkin karena efek badan saya besar, jadi larinya sedikit melambat. Hujannya satu, temennya banyak. Gitu, demi kalian. Mudah-mudahan nggak sakit ya. Iya teh.
Saya lanjut ngopi dulu sebentar ya teman-teman ya. Karena cuacanya ini lumayan mendukung, cakung. Kita sambil ngopi hitam ya. Tetap stay tune di Pangadang Official. Udah ngopi juga dari situ sama Bu Pipi. Oh, udah ngopi sama Bu Bibi? Iya, tadi di dalam. Tadi ngerokok sebungkus. Wah, mantap. Berarti Pak Dame setelah apa? Berarti bumper itu dirombak ya? Potong bawah. Iya, dipotong. Jadi dibikin naik ke atas ya. Nah, setelah dipotong naik ke atas dia ngepek gak di penyeberangan? Enggak lagi. Kalau walaupun ada muatan. Iya, agak jauh jaraknya dia. Oh, jaraknya udah jauh ya. Berarti waktu kemarin dipotong berapa senti? Ada 10? 10 ya? 10 senti. Tapi kalau misalnya ada banyak paket pun tetap nggak mentok dia nanti, nggak? Biasanya enggak lagi. Biasa itu aja. Oh, istilahnya pas rame dia nyangkut-nyangkut itu. Oh, pas lagi padat lah ya. Ya, pada. Kalau kondisi kosong nggak terlalu. Nah, ini ternyata bumper sudah dicat ya teman-teman ya. Pas selesai dicat, Hujan. 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 Ya mudah-mudahan sih nggak ngepek. Tapi ditutup pakai terpal ya. Enggak sempat kalau yang belakang. Kaca supin saya yang ditutup. Oh, kaca spion juga dicat ya. Iya. Mudah-mudahan sih enggak lah. Tapi udah jarak selesai dicat ke hujan berapa lama Pak Dame? Kalau belakang itu dikit, tapi dikit ya belakang. Kalau bumpernya sih udah duluan. Oh, udah duluan ya? Ya, di atas bumpernya itu ada dikit. Itu paling 10 menitan lah ya, hujan. Waduh. Mak. Berarti kalau ini udah beres sudah nggak ada lagi ya? Berarti ya? Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau udah hujan berhenti nanti ditengok aja. Takutnya gembung-gembung. Kalau gembung-gembung terus besok lagi mas. Kalau gembung ya. Tapi kalau gembung-gembung dia nanti paling dihalusin lagi, cat lagi, nggak dompul lagi. Tapi saya rasa mending seperti ini ya Pak Dame. Ibaratnya kita lagi ada repair atau repaint, nggak harus mati trip ya. Ya. Mending kayak begini ya. Beresnya ini ke pool lagi gitu ya. Ya. Karena jarak dari pool ke sini juga Nggak jauh. nggak jauh lah, deket jaraknya. Jadi besok 083 tetap ngetrip ya teman-teman ya, tanggal 5 Bogor Medan ya. Ya, Jadi Selasa tanggal 5. Selasa. Nah, situasi penumpang gimana Pak Dame? Situasi penumpang sekarang ini? Situasi penumpang ya udah menurun lah ya, udah mulai menurun lah. Udah mulai menurun ya. Ya. Paling nanti mulai ada lagi. Paling nanti ada lagi. Kalau menurut kebiasaan akhir tahun lah. Tahun. Akhir tahun lagi baru mulai ramai lagi ya. Berarti masih ada sekarang bulan Agustus. 3 bulan lagi lah ya. 2 bulan ya, 2 bulan. Oh, separuh gitu. Sebelah ya ibaratnya ya. Ya. Kalau dari Bogor ke sana ada ya, dari sana ke sini kurang lebih. Kalau dari sana ke sini yang masih kemarin separuh lah ya. Dari sana ke sini. Ya. Kalau dari sini ke sana? Kalau dari sini ke sana kemarin masih lebih separuh. Oh. Masih 08 aja. Oh, 08 bangku ya. Ya, bangku. Cuman kalau dari sana kosongnya banyak ya. Ya. Nah, kemarin itu kan sempat aku teleponan sama mama waktu di jalan. Rusak, katanya. Rusak apa? Dingin, gak ada kipasnya, kip AC. AC ya. Dinamonya apa? Nggak ngisi. Kenanya di daerah mana itu? Daerah Singkut. Tapi tukang dinamonya ini nggak ada. Dapatnya baru di Sekayu. Montir. Ya. Montir atau spare partnya? Bukan tukang dinamonya. Oh, tukang dinamo. Iya. Montir lah bilang ya. Iyalah, bukan. Nggak ada, adanya dapat di Sekayu lah. Kenanya disingkut, baru dapat montir itu di Sekayu. Kayu. Karena udah sore sebenarnya ada. Di Linggo ditanya udah tutup. Perjalanan 6 jam 8 jam ya. 4 jam lah. 4 jam Sekayu ya. Nggak sampai Sekayunya tengah. Tengah dari Singkut ya. Ya tetap lumayan juga. Iya. Panas berarti ya. Panas.
dalam. Ini ada pertanyaan sedikit nih Pak Dame. Ya. Di luar 083. Kemarin banyak teman-teman nanya ke saya juga, saya pun nggak bisa jawab. Tapi siapa tahu Pak Dame bisa jawab, ya monggo juga kalau Pak Dame bisa jawab. Iya. Kalau bisa ya. Tentang 378 ini nomor pintu yang pastinya, karena sampai sekarang kan belum ada. Iya. Belum dikasih nomor ya. Sampai sekarang nomor berapa jadinya? Kalau pastinya juga saya belum tahu. Menurut Pak Tapi- Dame lah dulu. Ya, tapi pernah Nggak salah dong kita kan. Tapi pernah Bang Sapran bilang itu mau dikasih kembali ke nomor asal. Jogja. Ya, 238. Oh, berarti bener ya info yang beredar di teman-teman. Soalnya kan teman-teman netizen juga tahu ya Pak Dame ya. Jogja itu dulu kan 238. 38. Dulu cincunya ayahnya Bang Risman ya. Iya, Bang. Almarhum Bang Salman. Almarhum Bang Salman. bapaknya. Ya, ayahnya Risman. Oh, ayahnya Risman itu ya. Itu cincunya dulu ya. Ya. Dan terakhir kan 238 itu kalau nggak salah di masa Covid kemarin 2021 kalau nggak salah. Ya. Sempet kan udah mau ribon itu kan waktu itu kan yang ex body PMH. Ex body PMH. Itu bukan buat 238 PMA itu. Nomor berapa itu? Enggak, udah sempat dicet, tapi buat Cikampek itu. Toilet itu. Oh, buat Rencana mau Cikampek. dibuka toilet itu. Itu yang keburu ya mohon maaf meninggal Bang Zul ya. Habis itu lagi tuh. Udah masih lama itu, udah sempat terjual itu baru almarhum. Tapi nggak sempet jalan berarti ya. Nggak sempat, kalau di ekor 8 nggak sempat jalan. Oh, langsung dijual. Ya. Langsung dijual. Berarti nanti 378 ini akan berganti jadi 238. Tapi belum pasti positif lah ya kalau belum lengkap. Iya nggak apa-apa, kalaupun nggak jadi kan ya yang namanya Iya. kita ini ya Pak Dame ya. Iya. Kemungkinan 238 ya. Iya, kemungkinan besar 238. Kemungkinan besar. Jadi gitu teman-teman, untuk nomor pintu kita pun belum tahu pasti ya. Untuk sementara ini boleh dong kita berandai-andai ya. Nomor pintunya 238 ya. Nah, kalau kru yang bertugas. Cincunya. Saya belum tahu. Ah, masa. Iya, kalau positif ya aja. Ini kan positif yang kita ngomong positif kan. Positifnya belum tahu, tapi ya kabar-kabar angin itu si Unggeh, Pak Unggeh itu. Kabar-kabar angin. Iya, Berarti cincunya 08. 008 sekarang. Ya. Oh, tapi kan belum tahu juga pastinya ya. Belum tahu juga, kalau belum duduk kan belum positif kan. Betul. Tapi kan juga sempat kan isunya beredar Iya. Pak Dame pun mau ke sini. Oh, iya, nggak jadi juga kan. Nah, itu gimana ceritanya itu Pak Dame? Coba dulu cerita. Kan isu yang paling kuat itu sebenarnya kan Pak Dame pengen kembali ke Jogja. Iya, tapi kan datang Bang Sabran lagi, situ aja lah dulu kata kakak katanya. Ya udah, aku bilang. Kata Kasni. Oh, Oh, awalnya seperti itu ya. ya. Tapi memang Pak Dame juga emang ya, sorry ya Pak Dame ya. Pak Dame juga pengen dong ke Jogja ya. Ya, sebenarnya pengen sih. Biar lebih dekat dengan keluarga ya. Tapi untuk sekarang bisa dipastikan bukan Pak Dame yang ke 378 ya. Jadi itu teman-teman, ini kan sebenarnya udah pertanyaan kedua kali. Pertama itu kemarin di rumah makan Duta Selera. Ya. Sama Kasni kita tanya langsung ya. Sama sekarang, cuman kan pertanyaan itu mencuat kembali. Dan info dari Pak Dame ya, isu yang beredar kemungkinan Bang Unggeh ya. Bang Unggeh ya. Nama aslinya siapa itu Pak Dame? Nggak tahu kalau kita tahunya nama panggilan aja. Nama panggilan ya. Ya. Jadi itu teman-teman, tapi kan kita juga belum bisa memastikan benar nih Bang Unggeh cincunya, belum tahu. Nanti kita tunggulah saat mau rilis ya Pak Dame ya. Ya. Karena nomor Kan pintu, masih kabar-kabar angin semua. betul, karena nomor pintu pun kan sampai sekarang nggak ada ya, Iya, belum ada. belum ditempel gitu. Jadi unit ini memang sebenarnya belum siap jalan atau memang menunda rilis atau seperti apa nih Pak Dame? 378. Belum siap jalan memang. Karena rencana Bang Sabran kan masih bongkar mesin lagi. Oh. AC ya, sama AC ya. Masih ya. Berarti masih butuh waktu kurang lebih seminggu lagi ya.
kurang lebih. Kalau seri kayaknya udah 90% ya. Sudah sih, tinggal mungkin ada beberapa finishing lagi aja sih. Kalau kita lihat kondisi sekarang ya Pak Dame ya. Iya. Jadi itu teman-teman, di sore hari ini kita sambil ngopi sama Pak Dame sesuai janji saya, mudah-mudahan saya bisa ke Etos ya. Alhamdulillah hari ini tercapai nih. Dan sedikit info dari Pak Dame ya itu tadi, tapi belum pasti ya teman-teman ya. Pak Dame pun hanya ya mungkin kan gitu ya Pak Dame ya. Ya, kabar-kabar angin aja ya. Kabar-kabar angin aja. Karena kan jujur ya, selama saya mulai bergabung di konten untuk ALS kan, setiap pergantian kru di beberapa unit bis ALS itu kan lumayan rame ya. Ya. Sebenarnya menurut Pak Dame, tanggapan Pak Dame pergantian kru di bus ALS ini seperti apa sih? Itu hal biasa atau gimana sih? Ya, kalau menurut saya kan sebagai kru juga. Nah, menurut saya itu memang hal biasa. Mau dipindahin ke trip manapun ya? Iya, itu hal biasa. Itu kan apanya bosnya toh? Haknya Tokenya. toke ya, itu ya. Karena kan lumayan rame juga beredar info-info ibaratnya kalau bukan ini cincunya ya gimana, pengennya kan di situ terus kan nggak bisa juga ya Pak Dame ya. Bisa, itu kewenangan bosnya. Ya contoh Pak Dame lah, kalau toke bilang pindah ke Jogja ya ke Jogja ya. Ke Jogja. Gitu ya. Gimana? Sekalipun ibaratnya Pak Dame pengen ke Jogja, kalau toke nggak mengizinkan, contoh kayak sekarang Iya, nggak bisa. kan, sekarang bukan Pak Dame yang nggak pengen kan, Iya. toke yang nggak mengizinkan ya. Ya, betul. Bener ya Pak Dame ya. Benar. Pak Dame pengen sebenarnya ya, Pengen. tapi karena toke nggak apa yang namanya nggak bertahan di Bogor gitu ya. Ya, situ aja lah dulu katanya. Karena tentunya ada pertimbangan ya Pak Dame ya. Ada pertimbangan. Nggak tahu ya kan. Ya kalau Pak Dame mau aja ke Jogja ya nggak? Mau. Jadi itu ya teman-teman, kita bincang-bincang nih sama Pak Dame karena ini udah lagi azan azhar, kita off dulu sementara waktu. Apalagi tapi Jadi itu ya teman-teman ya. Ya sekali lagi mohon maaf saya juga tidak bisa, ya sama lah sama Pak Dame kalau isu yang beredar tentang 238 sebelum hari ini pun kan sudah ada. Mengenai cincunya siapa ya sebenarnya kembali lagi itu mutlak hak toke. ya, Karena menurutku ya kembali ke rezeki juga Pak Dame ya. ya lah rezeki. Tapi kalau kewenangannya kewenangan 100% toke. Nggak bisa kita pilih-pilih gitu. Kalau secara okupansi penumpang lah dulu Pak Dame. Pak Dame kan lama di Jogja ya. Ya, Lama juga di Solo. ya tapi Jogja dulu baru Solo. Oh, enggak, maksudnya pernah di dua tempat itu dong Pak Dame. Iya pernah. Dengan kondisi sekarang menurut Pak Dame lah dulu, ini preferen kita menurut Pak Dame, kalau kondisi penumpang lebih ramai dari Jogja atau dari Solo sih? Kalau yang saya rasakan dulu ya. Di luar musim ramai ya, kalau musim ramai wajar. Iya. Karena kan ekonomi dulu kan ekonomi Jogja nggak ke Solo. Oh, ekonomi Jogja nggak ke Solo? Dari Jogja dia startnya. Oh, Yang kurasakan yang dari Jogja sama yang dari Solo rame dari Jogja. ramai dari Jogja. Waktu itu ya. Tapi sekarang kan Solo udah bukan ekonomi Pak Dame, udah patas loh. Iya, dulu ada patas ekonomi Solo, tapi kalau penumpang rame dari Jogja waktu itu. Nggak, kalau dulu patas ada nggak Solo? Patas Solo gitu? Ya, tetap ada. Tetap ada. Gandeng-gandeng Surabaya. Ekonomi patas ada. Solo ekonomi patas ada. Yang berkurang itu berarti ekonominya yang nggak ada ya? Ekonominya nggak ada. Berikut Jogja, Jogja pun ekonomi nggak ada ya? Iya, Tadinya ekonomi patas ada. ada. Oh, Kalau dulu kan ekonomi dulu yang berangkat dari Jogja. start pertama. Ya, start pertama ekonominya jam 11 dia berangkat. Patasnya jam, Batasnya kadang jam 1 waktu itu. selisih 2 jam lah ya. Iya, jam 2 gitu. Jadi itu teman-teman, untuk sementara ini ya bukan info fix ya, ini kabar-kabar angin lah kita bilang, ini obrolan ringan kita sambil ngopi sama Pak Dame. Ya nomor pintu nanti kita lihat lah yang ditempelin di LS378 itu nomor pintu berapa. Ya boleh dong tebak-tebakan ya 238 karena memang itu sudah rame. Kalau mengenai cincu ya sementara ini info yang beredar itu mungkin Bang Ungge. Ya.
Bang Ungge nanti, tapi kan kita lihat duduknya ya. Lihat dulu duduknya baru tahu positifnya ya. Ada kemungkinan nggak si Topan Pak Damai cincunya? Ya nggak ada. Ah? Nggak ada. Nggak mau udah pindah Bogor. Yakin kamu pindah, Pan? Takut kau pisah sama abangnya, Pan? Anjir bapak pakai saus. Oke deh, Pak Damai makasih banyak infonya ya. Ya. Mudah-mudahan besok ke Medan, trip ke Medan sewanya ramai. Amin. Amin. Makasih juga kemarin saya sudah sampai di Siborong-Borong dengan selamat. Makasih juga ibu saya udah sampai tadi malam dengan selamat. Makasih juga Pak Damai sudah besuk istri saya datang ke rumah bersama Bang Sapran. Doa terbaik juga buat Bang Sapran dan keluarga ya. Makasih banyak. Berkat doa Pak Damai, Bang Topan, teman-teman semua di sini, alhamdulillah istri sudah lebih baik sih Pak Damai. Amin. Sudah lebih baik gitu. Makasih. Oke ya teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi videonya. Stay tune.